Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan rencana penelitian saya atau proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Pembelajaran Literasi dan Numerasi Dasar berbasis pendekatan SAC di SDN Gunung Buru, di mana dosen pembimbing satu saya yaitu Bapak Dr. Asrin MPD dan dosen pembimbing 2 saya Ibu Haja Nur Hasanah SPD MPD. Baiklah, langsung saja untuk latar belakang masalah dari penelitian saya yaitu mulai dari pendidikan secara umum. Pendidikan merupakan suatu cara untuk mengembangkan potensi dan kemampuan seseorang atau kecerdasan seorang. Pada abad 21 atau era revolusi industri 4.0, pengetahuan menjadi tombak utama. Akan tetapi pengetahuan saja tidak cukup untuk mewujudkan cara revolusi industri 4.0, karena dibutuhkan keterampilan sebagai dasar dari sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan ini, keterampilan ikut serta dalam pembelajaran abad 21. Era globalisasi saat ini berdampak pada berbagai macam aspek, salah satunya penyelenggaraan pendidikan. Dalam menghadapi tantangan abad 21, keterampilan literasi dan karakter sangat diperlukan, seperti yang terdapat dalam jurnal Atmazaki dan kawan-kawan 2017, bahwa keterampilan abad 21 meliputi kompetensi karakter dan literasi dasar. Literasi berasal dari kata literasi yang berarti melek huruf. Literasi terdiri dari berbagai komponen, salah satunya yaitu literasi dasar, di mana literasi dasar adalah kemampuan untuk membaca, menulis, berbicara, mendengarkan, dan menghitung. Literasi dasar memiliki dimensi, salah satunya yaitu literasi membaca dan literasi numerasi. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan literasi dasar peserta didik adalah dengan Gerakan Literasi Nasional yang dibentuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2016. Fakta yang terlihat di lapangan, kemampuan literasi dasar peserta didik masih tergolong rendah, baik di literasi membaca maupun literasi numerasi. Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan oleh Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia atau AKSI, Provinsi NTB berada di urutan 30 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan literasi peserta didik di Nusa Tenggara Barat masih dapat dikategorikan sangat rendah. Semeru Research Institute 2016. Kemudian berdasarkan observasi awal yang dilakukan di SDN Gunung Buru, ditemukan bahwa kemampuan membaca peserta didik masih sangat rendah. Bahkan di kelas tinggi masih terdapat peserta didik yang belum mengenal huruf. Ketika diperlihatkan huruf B, masih ada yang salah menyebut huruf tersebut dengan huruf D. Begitu juga dengan kemampuan numerasi di kelas tinggi. Masih ada yang belum memahami nilai tempat. Contohnya ketika diperlihatkan angka ribuan, yaitu misalnya 1508, masih banyak yang menyebutnya dengan ratusan, yaitu 158. Rendahnya level kemampuan literasi, membaca, dan numerasi tentunya akan sangat berkaitan erat dengan peran guru sebagai pendidik dan ujung tombak utama dalam proses pendidikan di sekolah dasar. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan oleh guru dalam pembelajaran literasi dan numerasi dasar di sekolah adalah pendekatan semua anak cerdas atau SAC. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang dimana proses pembelajarannya itu dikategorikan dengan kemampuan sesuai dengan kemampuan siswa, bukan berdasarkan dengan kelas siswa. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Pembelajaran Literasi dan Numerasi Dasar berbasis pendekatan SAC di SDN Gunung Buru, di mana rumusan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana perencanaan pembelajaran literasi dan numerasi dasar berbasis pendekatan SAC di SDN Gunung Buru. Yang kedua,
bagaimana pelaksanaan pembelajaran literasi dan numerasi dasar berbasis pendekatan SAC di SDN Gunung Boro. Untuk tujuan penelitiannya, yaitu untuk mengetahui perencanaan pembelajaran literasi dan numerasi dasar berbasis pendekatan SAC di SDN Gunung Boro. Dan yang kedua, untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran literasi dan numerasi dasar berbasis pendekatan SAC di SDN Gunung Boro. Kemudian untuk manfaat penelitian ini yaitu secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, memperkaya wawasan konsep, dan praktik pembelajaran literasi dan numerasi dasar di sekolah. Untuk manfaat secara praktisnya, yang pertama bagi guru diharapkan hasil penelitian dapat digunakan untuk menyempurnakan proses belajar mengajar terutama dalam menumbuhkan literasi dan numerasi dasar siswa di SDN Gunung Boro. Yang kemudian bagi peserta didik diharapkan dapat memberikan motivasi belajar dan memiliki kebiasaan positif untuk membaca dan berhitung guna untuk mengembangkan kemampuan literasi dan numerasi. Bagi peneliti dapat menambah pengetahuan, wawasan, pengalaman, serta keterampilan di bidang pendidikan. Lingkup penelitian dalam penelitian ini yaitu yang pertama, subjek penelitian pada penelitian ini adalah guru di SDN Gunung Boro. Yang kedua, penelitian berfokus pada perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran literasi dan numerasi dasar. Yang ketiga, literasi dasar yang dibahas pada penelitian ini yaitu literasi membaca dan literasi numerasi. Kemudian, definisi operasional. Definisi operasional dalam penelitian ini yaitu yang pertama, pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah interaksi aktif antara pendidik yang menyampaikan bahan pelajaran atau informasi dengan peserta didik yang menjadi objeknya. Kemudian, literasi dan numerasi. Literasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah literasi membaca. Literasi membaca adalah kemampuan membaca dengan lancar dan memahami suatu bacaan atau teks cerita untuk memecahkan masalah. Untuk literasi numerasi adalah kemampuan dalam menerapkan konsep bilangan dan keterampilan operasi hitung dalam kehidupan sehari-hari. Literasi numerasi pada penelitian ini adalah kemampuan dalam memahami konsep nilai tempat suatu bilangan. Yang ketiga, pendekatan SAC. Pendekatan SAC ini merupakan pendekatan dalam pembelajaran literasi dan numerasi dasar yang dimana pembelajaran dilakukan berdasarkan level kemampuan peserta didik, bukan berdasarkan kelas peserta didik. Landasan teori dalam penelitian ini yaitu yang pertama, pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu usaha untuk membuat peserta didik belajar dan proses atau kegiatan untuk membelajarkan peserta didik. Pembelajaran juga diartikan sebagai usaha yang terencana dalam memanipulasi sumber-sumber belajar agar terjadi proses belajar dalam diri peserta didik. Yang kedua, konsep dasar literasi. Literasi adalah kemampuan seseorang dalam memahami dan mengolah informasi pada saat melakukan proses membaca dan menulis. Komponen literasi dibagi menjadi beberapa komponen. Yang pertama, ada literasi dini, literasi dasar, literasi perpustakaan, literasi media, literasi teknologi, dan literasi visual. Kemudian untuk pengertian literasi dasar. Literasi dasar adalah kemampuan untuk membaca, menulis, berbicara, mendengarkan, dan menghitung yang berkaitan dengan kemampuan analisis untuk memperhitungkan, mempersepsikan informasi, mengkomunikasikan, serta menggambarkan informasi berdasarkan pemahaman dan pengambilan kesimpulan. Dalam Atmazaki dan kawan-kawan 2017, literasi dasar dibagi menjadi beberapa dimensi. Yang pertama, literasi baca dan tulis. Yang kedua, literasi numerasi. Yang ketiga, literasi sains, literasi digital,
literasi finansial, dan literasi budaya dan kewargaan. Kemudian, pengertian literasi membaca. Literasi membaca adalah kemampuan untuk memahami dan menggunakan bentuk-bentuk bahasa tertulis yang dibutuhkan oleh masyarakat dan dihargai oleh individu. Kemampuan numerasi yaitu pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan berbagai macam angka dan simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, yaitu pengertian pendekatan semua anak cerdas. Pendekatan semua anak cerdas atau SAC merupakan pendekatan pembelajaran yang dirancang oleh Tim Inovasi Nusa Tenggara Barat sebagai lembaga yang bergerak di bidang pendidikan anak di Indonesia. Pendekatan SAC ini merupakan pendekatan pembelajaran yang adaptasi prinsip pembelajaran TARE, Teaching at the Right Level. Untuk penelitian yang relevan, di sini saya menggunakan 3 penelitian terdahulu. Yang pertama ada Fonisela, yang dimana judul skripsinya pelaksanaan program literasi di Sekolah Dasar Negeri 192 Pekanbaru, di mana perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Fonisela yaitu membahas tentang faktor pendukung dan penghambat program literasi di sekolah. Sedangkan pada penelitian yang saya lakukan lebih berfokus pada perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran literasi dan numerasi dasar. Untuk persamaannya, yaitu penelitian Fonisela dan penelitian saya, yaitu sama-sama menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Untuk kerangka berpikir, untuk bab 3, yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Setting penelitian dalam penelitian ini yaitu untuk waktu dan tempat. Penelitian ini dilakukan pada semester ganjil tahun ajaran 2020 sampai dengan tahun ajaran 2020-2021 di SDN Gunung Buru yang terletak di Dusun Setepak, Desa Setiling, Kecamatan Batu Kliang Utara, di mana subjek penelitian ini adalah guru kelas di SDN Gunung Buru. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. Teknik yang pertama, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipatif. Untuk wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara memberikan beberapa pertanyaan kepada narasumber. Jenis wawancara yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Yang ketiga, untuk dokumentasi. Dokumentasi merupakan suatu catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah foto-foto pada saat pembelajaran, foto pada saat melakukan wawancara, dan tulisan berupa hasil belajar peserta didik. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan Myers and Haberman, yang dimana analisis data adalah proses untuk mengolah data yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data yang telah ditentukan sebelumnya. Teknik analisis data yang pertama yaitu reduksi data. Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan pola, serta membuang yang tidak perlu. Maksudnya, ketika sudah memperoleh data, maka harus direduksi, harus dipilih berdasarkan apa yang menjadi hal utama dalam penelitian tersebut, apa yang menjadi fokus utama dalam penelitian tersebut.
Yang kedua yang harus dilakukan adalah penyajian data. Penyajian data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Yang terakhir, yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kemudian yang terakhir yaitu uji keabsahan data. Uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perpanjangan pengamatan, triangulasi sumber, dan triangulasi teknik. Baiklah, itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.